Halo, perkenalkan nama saya Novitus Munte, peserta Laskar CPNS 2022 Angkatan 46, kelompok 4. Dalam video kali ini saya akan menampilkan tugas agenda kedua mengenai Korpelu dengan tema kompeten di Rumah Sakit Umum Daerah Terhukum. Kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Saat ini kita hidup di dunia dengan situasi VUCA. Apa itu VUCA? VUCA sendiri adalah akronim dari volatile, yaitu penuh gejolak, uncertain yang artinya ketidakpastian, kompleks yang artinya saling mempengaruhi dan berkaitan, dan yang terakhir ambiguity yang artinya ambiguitas. Untuk menghadapi tantangan lingkungan, maka ASN harus mampu beradaptasi dan mengembangkan kompetensi diri. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1 yaitu kompetensi teknis, 2 kompetensi manajerial, 3 kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis dapat diukur dari tingkat spesialisasi, pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial dapat diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi sosial kultural dapat diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat tersebut dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Berikutnya itu aspek kompetensi. Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma 1998 dan standar kompetensi dari International Labour Organization memiliki 3 aspek penting yang berkaitan dengan perilaku kompetensi. Meliputi yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Perpaduan dari ketiga perilaku tersebut disebutlah namanya kompetensi. Hal ini dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan dalam slide. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama adalah upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Dan yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Dan yang keempat yaitu pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Pendekatan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dapat diuraikan sebagaimana dalam gambar tentang sistem pengembangan kompetensi ASN. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama di pendidikan, yang kedua pelatihan. Melalui pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana caranya? Pertama, dia pemberian tugas belajar. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Yang kedua yaitu pelatihan. Pelatihan terdapat 2 yaitu pelatihan klasikal dan juga pelatihan non-klasikal. Pelatihan klasikal yaitu pembelajaran tatap muka di dalam kelas paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Dan yang non-klasikal melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Berikut panduan sikap perilaku kompeten. Yang pertama dia itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua yaitu membantu orang lain belajar. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berikut contoh penerapan Korpelu kompeten di dalam unit kerja masing-masing.
penerapan torpedo dengan tema